Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di acara mengenalkan aksara Jawa dalam pengenalan secara filsafat yang akan kita sampaikan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang aksara Po, papan kang tanpa kiblat. Jadi sebenarnya apa? Papan kang tanpa kiblat, badan itu kita sendiri. Kalau orang di Arab sana jadi akan menyebut baju takwa. Ini ada baju takwa. Kalau kita menyebut ageman adalah pegangan atau yang diagem atau pakaian. Pakaiannya siapa? Adalah pakaian manusia sendiri. Kalau di dalam Buddha adalah patung atau papan kang tutus karena wis ngerajut busananing manungsa. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kesamaan dalam perbedaan dalam pengucapan dan penyebutan? Jika kita melihat pada sebuah aspek spiritual yang dalam, bahwa kita diciptakan oleh Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Welas Asih, karya jagat dalam sebuah kesempurnaan yang luar biasa. Maka kita harus menghargai apa yang telah diberikan oleh badan kita dalam keseharian. Saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya di Jogodolok. Hari ini, tadi pagi sudah ke Jogodolok, tapi sore tadi masih Swandi mengundang acara tidak bisa hadir karena saya terus terang suara tidak bisa menipu. Suara saya seakan-akan ada sesuatu yang telah terforsir atau diforsir oleh saya sendiri kepada badan. Pagi tadi harus bersihkan kendaraan karena perjalanan dari acara syuting acara TV keliling kemarin tuh di 3 kota, 4 kota dan kegiatan-kegiatan lain. Lalu saya fisik memang tidak seperti muda lagi. Jadi patung saya ini sudah tidak berumur 35. Patung saya sudah 45. Papan kang tutus titilan wibowo wis ngerajut, sekarang sudah tidak punya kesempatan untuk bermesra-mesraan dengan kesenangan nafsu binas. Saya harus menyampaikan tentang pengetahuan tentang materi-materi dasar tentang nafsu billah. Jadi ada banyak orang menyebut badan, ada ageman, baju takwa, atau pakaian manusia. Manusianya di dalam, pakaiannya adalah badan. Dialah yang mampu menunjukkan tentang kapasitas. Dengan sebutan pakaian saja, tapi pakaian ini maha sempurna dan tidak ada tukunya, tidak ada spare partnya. Beli di mana-mana nggak ada. Contoh, kuping ditempel dan sekaligus bisa mendengarkan. Mata ditempelkan dan langsung juga bisa melihat. Hidung ditempel langsung bisa menghisap udara. Mulut ditempelkan langsung bisa bicara. Apa yang terjadi? Sebenarnya ini adalah kersonya Gusti sendiri memberikan pakaian yang mulia. Maka papan kang tanpa kiblat, papan kang tanpa tinulis.
Di badan ini nggak ada tulisannya. Kalau kita sudah melihat mata, indera, bahkan kalau sudah waskita menjadi dewa, indera penglihatan, dewa indera pendengaran, dewa indera penciuman, dewa indera pengucapan. Apakah tidak dewa? Tingkatannya adalah nanti dewa indera ketika betul-betul berpejam, tertutup masih mendengar, terpejam masih bisa melihat. Apakah tidak akan menjadi Mahadewa? Penyebutan itu bisa digambarkan dalam bentuk visual, tapi sastra begitu tinggi, maka saya menghormati para sastrawan seperti Indra Cahyadi, ada teman saya di Malang, ada para sastrawan lainnya dari Ribut dan macam-macam para sastrawan, bahkan sekarang sudah banyak sastrawan muda. Apa yang didapatkan? Keluasan dalam penyebutan, keluasan di dalam proses memahami dan menyampaikan tatanan. Papankan tanpa kiblat, tanpa badan ini seorang sastrawan tidak akan bisa mengkaji apa yang terjadi. Saya baju saja udah tahunan sampai gembel begini, tapi pakaian ini bisa dibuang, robek. Tapi kalau pakaiannya manusia ini masih ada waktu yang sangat lama. Tergantung bagaimana kita menghormati patung yang bisa menangis. Kalau patung yang lain sebagai simbolisasi, para patung-patung yang dibuat oleh seniman-seniman di Mojokerto atau di Bali, di Trowulan, di Bejijong, di Ngesong atau di Jogja, ini patung dalam bentuk batu. Tapi patung sejatinya patung yang dibuat dan diciptakan oleh Allah. Ini patung dengan kelengkapan yang luar biasa. Makanya saudara-saudara orang-orang di Singkawang melakukan ritual tatung. Di tatung itu sendiri adalah penghormatan kepada badan yang mampu dimasuki oleh roh para dewa. Nah, kalau kita memahami dalam puncak kesadaran seperti yang saya sampaikan, apakah kita tidak Mahadewa? Kita tanpa perintah dari Gusti Akaryo Jagat ke kamar mandi tidak bisa. Dalam satu hari bisa 8 kali, paling maksimal 2 kali. Kalau kita ke kamar mandi untuk buang air besar, kalau kencing bisa 4, 5, 6 bisa. Kalau banyak minumnya bisa 12. Apalagi semua orangnya beser. Atau kalau orang kena gula bisa-bisa juga nggak bisa kencing. Nah, apa sebenarnya? Maka hormatilah papan kang tanpa kiblat ini. Hormatilah badanmu, taatilah badanmu. Hargai, patuhi, taati. Berikanlah kesempatan yang luar biasa. Ajaklah badan ini kepada sebuah kesempurnaan. Jangan diajak kepada jalan-jalan yang tidak sempurna. Tidak hanya sekedar dia punya sertifikat atau tulisan sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Jika dia tidak mampu menghargai badannya, dia dolim kepada orang. Orang siapa? Diri kita sendiri. Di luar ini adalah orang. Maka jangan pernah dolim kepada orang ini sendiri. Maka harus kita mengerti tentang apa yang menjadi kesempatan dalam kita memahami hidup. Jika kita sudah paham tentang apa yang menjadi ketetapan, paham dengan apa yang menjadi kesempurnaan, maka berikanlah semua ketetapan dan kemuliaan itu sendiri kepada kita. Kita tidak punya hal yang paling sempurna jika kita sendiri tidak melepaskan semua nafsu binas, kecuali kita kembali kepada nafsu billah.
Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan kita semakin menghormati apa dan siapa yang berada di dalam keberadaan tubuh baju takwa, papan kang tanpa kiblat, ageman, pakaian yang maha suci, yang harus dipujikan. Jadi kita pujikanlah, puji Tuhan ini ya kepada Anda. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sakuntumati. Om Swastiastu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam. Om Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.